tetapi Gibran dan Kaisang harus segera diseret ke pengadilan. Jamput tenan bahwa iki ya sing giacor ya, sing giacor sing ngurusi keluargane Pak Jokowi ae. Heran aku. Mulai seliweran nang TikTok neh. Wes lah mung gacor ki wes aja gacor Mbah Pek. Rasaku lemu iri dengki, lemu benci karo keluargane Pak Jokowi kok eramen to? Engklek kono lho. Janjimu ki engklek Jakarta Jogja urung engklek gacor ae. Wes lah mung gacor. Wong wis tuwa isine gacor kok ora waleh. Singet terus waleh. Dong moral iki jane iki. Presiden Joko Widodo akan diseret ke penjara dan akan dipasangkan borgol. Katanya sejumlah tokoh-tokoh geram karena perilaku Presiden Joko Widodo. Gimana sih? 1 bulan jelang Joko Widodo lengser, seret saudara Joko Widodo ke penjara pasca lengser. Kekuasaan Presiden Joko Widodo akan efektif berakhir bertanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya. Oh, jadi ini menurut Mbah Amin Rais toh. Padahal kemarin ini juga Mbah Amin Rais yang bilang katanya IKN bakalan mangkrak. Dan kata Mbah Amin Rais juga katanya tidak akan pernah terjadi upacara 17-an di IKN. Lagi-lagi prediksi Mbah Amin Rais meleset. Tapi kira-kira apa sih sebab yang lebih spesifik menurut Mbah Amin Rais ini terkait pemborgolan Pak Joko Widodo? Kenapa Pak Joko Widodo dipandang oleh Pak Amin Rais dan teman-temannya pantas diborgol? Kedua, begitu juga ikhtiar untuk menuntut secara hukum terhadap dinasti politik Jokowi, baik terhadap Gibran Raka Buming Raka, Kaisang Pangarep, Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu. Semua ikhtiar menjadi mentok bukan karena ketiadaan bukti hukum, melainkan karena adanya perlindungan kekuasaan Presiden terhadap dinasti politiknya, sehingga upaya untuk menyeret dinasti politik Jokowi ke penjara juga mentok, tak bisa berlanjut hingga ke pengadilan. Ketiga, tanggal 20. Nah, jadi gitu ya guys ya. Jadi menurut Mbah Amin Rais, Pak Joko Widodo itu banyak melakukan kesalahan, termasuk juga dinasti politiknya. Anak-anak dari Pak Joko Widodo, menurut kamu pantas nggak sih guys Pak Joko Widodo itu memang diborgol sampai di penjara gitu? Menurut teman-teman nih semuanya, apa sih kesalahan Pak Joko Widodo yang paling berasa? Jawab ya. Nah, Pak Amin Rais udah dengarkan omelan dari para wanita cantik untuk Anda ya. Mudah-mudahan Anda bisa mendengarkan nasihat-nasihat bijak dari mereka agar Anda segera bertobat, Pak Amin Rais. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku makan. Mbak Amin Rais, udah tua insaf, berhenti berkuar-kuar, nggak ada artinya Mbak Amin Rais. Bapak Jokowi sebentar lagi turun tahta dengan hormat. Kalau Mbak Amin, gimana dong? Masa udah tua makin tidak terhormat? Kasihan deh lo Mbak Amin Rais. Oke guys, kalau kalian ingin satu hiburan yang menarik ya, satu tontonan yang membuat kalian bisa tertawa terpingkal-pingkal, kita saksikan dulu wejangan nasihat bijak ya dari Bapak Sengkuni berikut ini. Ada orang-orang tertentu yang mengatakan Amin Rais itu membenci Pak Jokowi, ya, itu nggak ada alasannya. Ya. Mas Mul, saya ini orang Islam. Ya. Agama kita ini, Mas Mul, itu mendidik kalau kita membenci itu bukan membenci oknumnya itu, ya, tapi karena kejahatan perilakunya, tindakannya itu. Ya. Nah,
ini jadi pegangan saya itu. Nah, jadi kalau Anda bisa berubah, itu saya tentu tidak akan mengkritik lagi, tetapi soalnya sudah too late, ya, sampun kasep. Nah, jadi kita tinggal melihat, insya Allah pasca 20 Oktober ya, akan ada proses hukum sesuai kehendak rakyat banyak yang akan ya terus terang membawa Anda sekeluarga ke pengadilan yang objektif, yang tidak boleh berlebihan, ya. Dan itu semua adalah keinginan bangsa Indonesia. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, saya termasuk orang yang tidak mudah percaya pada apa saja yang diomongkan Jokowi. Mengapa? Karena sudah terlalu sering berbohong, utamanya membohongi rakyat Indonesia. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ini seolah ada kesepakatan di kalangan para pengamat politik dan jurnalis yang kritis yang menyatakan bahwa kita jangan mudah dikecoh oleh Jokowi. Caranya tafsirkan terbalik, ya. Artinya tafsirkan terbalik arah omongannya. Kalau dia ngomong ke utara, artinya dia sesungguhnya mau ke selatan dan seterusnya. Nah, kalau Mas Mulyono bicara jaga kondisi politik sebaik mungkin agar proses peralihan kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto berjalan mulus tanpa gangguan, tanpa kerusuhan politik, artinya kalau memang ada kelompok-kelompok yang mau demo atau membuat huru-hara politik, ya boleh saja. Contoh soal, siapa yang membuat heboh? Katanya 22 September yang lalu ada 20 ribuan pasukan berani mati pembela Jokowi. Nah, kalau betul tentunya akan membuat kegaduhan dahsyat di panggung politik nasional. Andai kata terjadi, alhamdulillah tidak. Mestinya Mulyono kan bisa tegas bersuara, misalnya saya tidak tahu menau soal itu, karena itu hentikan. Karena hal itu berbahaya dan akan merugikan nama baik saya. Andai kata Mulyono memang tidak bermuka dua, ya. Juga saya amati omongan-omongan Mulyono terlalu sering geladrah, ngarang, dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar percaya kondisi politik Indonesia sesungguhnya tidak baik-baik saja. Ya, sesungguhnya kata dia, padahal sesungguhnya memang kita itu baik-baik saja, ya. Misalnya. Oke guys ya, kalau semakin lama saya mendengarkan omongan dari Mbah Amin Rais ini ya, saya bukan makin kesal guys ya, tapi saya makin lucu. terhibur sekali dengan kata-katanya. Karena omongan Pak Amin Rais ini menurut saya ya anggap saja sebagai kata-kata humor guys ya. Memang kata-katanya nggak bermakna sih, tetapi lumayan untuk memberikan hiburan ya, kata-kata humor. Humor politik guys ya. Tadi Pak Amin Rais sempat mengatakan bahwa dia itu orang Islam ya, dia tidak akan mau menyerang secara personal, tetapi yang dia kritik adalah mengenai kebijakan ya, atau aturan-aturan yang mungkin menurut dia kurang benar atau kurang beres gitu guys ya. Namun Pak Amin Rais ini ya maklum lah guys ya, mungkin karena faktor usia, beliau udah pikun ya, karena udah usia. Dia tidak menyadari omongan dia selama ini, statement dia selama ini, video dia selama ini, itu bukan mengkritisi kebijakan Pak Jokowi lagi, tapi memang udah jelas terang benderang menyerang personal Pak Jokowi ya. Pak Jokowi dikatakan monster jahat ya, bodoh, dungu, dan kata-kata lain yang terlalu banyak kalau kita mau spill satu-satu. Video-video yang bertebaran di media sosial dari Pak Amin Rais ini ya, dia selalu ngata-ngatain Pak Jokowi ini dengan kata-kata yang menurut saya ini memang menyerang personal ya, seorang pembohong lah, tukang ngibul ya. Dan bukan hanya Pak Jokowi, tetapi keluarga Pak Jokowi juga
ya selalu jadi bahan hinaan cacian dari Pak Amin Rais, ya. Nah, Pak Amin Rais harus menyadari bahwa apa yang Bapak suarakan selama ini itu bukan mengkritisi kebijakan lagi, tetapi emang udah jelas-jelas menyerang personal Pak Jokowi dan keluarganya, ya. Jadi tolong koreksi lagi, lihat lagi video-video Pak Amin Rais, ya. Mungkin Pak Amin ini ketika membuat videonya udah diupload terus dia lupa dengan apa yang dia pernah bicarakan. Bolo, enak sing ngomong ke jarine keluargane Pak Jokowi keluarga kentir piye? Iya, jan-jan. Wis ra karu-karuan. Jadi keluarga kentir nan pokok ini tidak peduli dengan kemarahan rakyat. Nah, Gibran, pendekar Fufu Fafa, dan Kaisang, kucil yang isi kepalanya persis sama dengan abangnya, yaitu isinya serba pornografi dan menantang kita semua. Bayangkan keduanya berpakaian kaos hitam bergambar siluet bapaknya dan kaos bertuliskan Putra Mulyono, ini betul-betul menantang kita. Keduanya monster muda ini terang-terangan sedang menantang dan mengejek bangsa Indonesia. Seolah-olah dua-duanya ini mengatakan, hei bangsa Indonesia, mau apa kalian? Hal itu betul-betul luar biasa, ya. Jadi saya tidak bisa mengekspresikan dengan kata-kata betapa sombongnya, betapa ya kementusnya, ya anak-anaknya Mulyono ini. Ya. Saudaraku, 10 tahun berkuasa si Mulyono yang sombong, tengil, pekok dan ugal-ugalan ini menginjak-injak konstitusi, menghancurkan demokrasi dan menindas rakyat sendiri. Apa sampeyan budrek mumpet wis wanu tekan wanu mbun apa tekan cengol apa nggih Mbak Amin kok sampai jenengane lho ngendikane ngasih kaya ngono iki ya ngopo kan Mas Gibran Mas Kaisang itu kan masih anak-anak muda bukan generasi sepuh kados jenengan. Lah engko nek semua yang ditimpakan ke Mas Gibran, Mas Kaisang dijawab dengan tutur kata. Itu kan kalau orang Jawa nanti dikira nggak sopan, nggak santun. Tapi kalau didiamkan, mesake yang pada sakit hati engko ndak tambah dokumen tambah kambuh. Ya akhirnya piye yo cara yang paling efektif dan efisien. Nah akhirnya ya sudah pakai kaos saja ditulisi gitu loh Mbah Amin. Cuman sesimpel itu loh jenengan sampai blingsatan kayak ngono ya Bu. Kalimat sing keluar niku nek bener keng napa niku nyuwun sewu tuture jenengan apa ya pantes dirungokke. Dirungokke jenengan sebagai politisi rasanya ya ora enak blas. Didengarkan jenengan selaku orang tua wis ora cocok banget. Jenengan selaku ulama apa memang dihalalkan ulama untuk mengatakan gitu. Kalau cerdik pandai cendekiawan landasan teori opo lah saiki piye. Dadi ujung-ujunge uring-uringan dhewe ngoten iku to Mbah Amin, lanjut sampean sanjangke betapa sombongnya, betapa kementusnya. Itu kan versi subjektif sampean atau orang-orang yang mungkin tidak sepaham atau sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Mas Gibran dengan Mas Kaisang. Tapi saya juga boleh kan Mbah Amin berpendapat, oh itu menandakan justru malah santun. Kenapa? Orang dadak ribut, jawab karo ngeyel, bengak-bengok di medsos atau di mana enggak, cukup pakai kaos gitu wae, kan gitu. Nah, soal gambarnya gitu siluet atau apa dan seterusnya itu kan kreativitas anak-anak zaman sekarang. Nggih to. Lah yo gur ngene kok yo terus kepanasan lho, wis nyantai wae lho Pak Amin kan. Mbah Amin ini po yo ora mikir to Mbah, nek sampean ngomong ke keluargane itu do kentir, keluarga kentir, nggih to. Pak Jokowi jadi presiden iso 10 tahun nih. So 10 tahun diterima mayoritas masyarakat Indonesia. Masa wong sa Indonesia ya mayoritas milih wong kentir kan itu. 2, wakil presiden Mas Gibran itu nanti akan tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia menjadi wakil presiden termuda dari sejak merdeka sampai sekarang ini Mbah Amin.
ngono kok malah di ngomongke kentir. Ketiga, Mas Kaisang itu kan juga ketua umum partai, jenengan kan juga punya partai. Apa ya ikhlas kalau partai itu dikatakan ketua umumnya kentir? Sampean apa mboten mikir tekan riku to Mbah Amin kan itu. Sampean nyanjangke nggak peduli dengan kemarahan rakyat. Pak Amin, sampean kan profesor. Coba dilihat berbagai survei. Bagaimana di akhir masa jabatannya Pak D, tingkat kepuasannya, tingkat kepercayaannya. Lah po iya wong 270 yuta terus dituruti siji-siji. Kados sing jenengan maksud. Lah ya enek sing nesu, sing marah, sing ini kan ya wajar, gak apa-apa. Topo iku terus di ngomong kayak ngenyek. Ya enggak, wong sak keluarga isine anake kadang 3, 5, 2. Ya enek sing kadang nesu lho Pak Mbah Amin nggih. Ya wajar-wajar lah. Apa terus kabeh anggere sing nesu dituruti. Wah, nuruti wong nesu ya ora sida kerja. Pripun lho sampean nggih. Lah ini kan anu toh Pak Amin. Pangkali mungkin kan apa yang menjadi keinginan panjenengan itu belum bisa terrealisasi sehingga jenengan ini uring-uringan dhewe. Maksud jenengan iki kan Indonesia seperti yang sampean harapkan. Cuman basa saiki iki mungkin visi misine jenengan ini ra diterima karo masyarakat gitu loh. Jadi jenengan isine uring-uringan. Nah, Pak D Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaisang dengan cara yang tersebut, nah itu bisa diterima. Kan dalam demokrasi ya biasa toh Mbah Amin nggih. Enek sing nampa, enek sing ora. Nah, ini masukkan dalam dunia kontestasi demokrasi dalam pemilu, mana nanti yang paling banyak diminati masyarakat dan otomatis nanti juga masyarakat menaruh harapan dan pilihan kepada siapa yang bisa diterimanya. Kan sesimpel itu. Gak usah koyok terus ngamuk-ngamuk kayak ngono to Mbah Amin iki yang nom-nom ngene iki ngrungokke kan rasane yo ora risi karo kaose Mas Gibran, Mas Kaisang. Enggak Mbah Amin. Justru kita itu risi mirengke panjenengan iku. Tutur katane jenengan ki risi kita dengarkan anak-anak muda ini kan itu. Terus yang kedua mesake, hawane mesake panjenengan. Yakin mesake wis to. Mesake. Makanya Mbah Amin nyuwun tulung lah, Mbah Amin nyuwun tulung nggih. Oke guys ya. Jadi saya suka dengan tanggapan dari Bapak ini untuk Pak Amin Rais. Ya memang Pak Amin Rais ini harus ditanggapi dengan santai guys ya. Jadikan omongan-omongan dia itu adalah lawakan-lawakan yang memberikan hiburan kepada kita semua secara gratis guys ya. Kalau kita nonton stand up komedi dari Panji di channel YouTube-nya itu kan berbayar tuh, atau dari Raditya Dika juga berbayar ya. Sesekali kita cari yang gratisan yang dapat menghibur kita semua ya. Dengarkan omongan dari Amin Rais. Kok bisa ya orang tulus kayak gini tapi dibenci sama banyak orang? Why gitu? Atau mungkin kalian nggak tahu, dia punya program BPJS yang dimulai di era Jokowi dan bahkan mungkin kalian pernah pakai, keluarga kalian pakai itu program. Ini juga demonya, ini kebanyakan kayak rusuh kayak gini. Terus nanti kalau udah dipukul sama aparat baru bilang itu kulihat Ibu Pertiwi lagunya backsoundnya. Ya, gue cari dari sini, gue tahu dari referensi gini. Gue juga sering lihat juga sih. Dan ini banyak yang bilang demonya buat anak abah. Emang iya ya? Fun fact-nya gue anak hukum dan gue ngerti tentang hukum dan gue tahu ada yang pelanggaran yang diatur atau yang sedang diobrak-abrik. Tapi kenapa gue nggak protes atau kenapa gue nggak ikut demo untuk kasus kemarin? Alasannya sebenarnya yang kayak kalian lihat tadi. Karena Jokowi menurut gue orang yang berani untuk ada perampasan aset yang kayak di luar negeri. Jadi dia sendiri nggak takut kalau akan jadi nanti dituduh korupsi ataupun ada masalah. Karena dia yakin sama dirinya sendiri itu nggak akan melakukan hal tersebut. Gue setuju kalau dia memang orang baik, bahkan tentang perampasan aset dia nggak takut sama sekali untuk keluarganya juga ada di bagian-bagian itu, di politik ataupun di bidang-bidang khusus di pemerintahan. Juga banyak yang bilang politik dinasti. Dinasti itu kalau diangkat langsung sama bapaknya. Ini kita politiknya itu pakai demokrasi. Jadi kita pilih dan itu naik karena kita pilih, bukan dinasti. Tapi menurut kalian gimana? Gue akan lanjutin di part 2 lebih lanjutnya. Kalian bisa tulis komentar atau share video ini atau share video ini atau kalian bisa follow akun ini. Siapa tahu konten aku bermanfaat buat kalian. Dan jangan
Anarkis atau kita debat secara sehat pakai akal dan logika aja? Orang kayak gini harus dilawan kayak gini juga katanya. Nabi seorang gila kamu lawannya dengan... Maaf ya videonya saya setik. Kalau menurut saya ya sama. Yang diomongin Mahfud MD memangnya benar. Orang gila harus dilawan sama dengan cara yang gila. Mahfud sendiri sekarang ya sudah gila. Gila akan jabatan. Kalah nggak terima. Mestinya Mahfud ini keluar-keluar dari dulu. Waktu dia masih jadi menteri mestinya mengingatkan. Nggak malah dulu sungkem dek kelee, sekarang kenyataannya begini. Udahlah, yang ngatur rakyat ini sampai sekarang ini semua belum ada yang benar. Jadi rakyat yang diombang-ambing no. Ini sekarang ini Mahfud ini maunya cari apa dia? Sekarang musuhi pemerintah yang sekarang maunya cari apa dia? Sensasi, jabatan, kedudukan. Kadun. Akhirnya baru ketahuan kalian siapa yang bikin hoax. Akun Fufu Fafa ya udah tahu siapa orang dalang. Alasannya cari kambing hitam lah inilah. Kalian tuh emang udah tolol, dongo, nggak tahu cara apa namanya, cara bikin hoax, fitnah orang tuh. Otak kalian tuh nggak main. Rajin kalian bikin hoax tapi ketahuan terus. Karena apa? Kalian dongo. Dongo itu dari bodoh terbodoh ya. Setiap bikin hoax ketahuan, tak bikin hoax ketahuan. Makanya apapun yang kalian dukung tuh nggak pernah menang. Ya. Anies saya kabur ke luar negeri, malu dia. Malu Anies tuh punya bacer-bacer yang goblok gitu ya kan, dibayar mahal-mahal tapi goblok, kalah lagi dia. Jangankan mau jadi presiden, balik mau jadi gubernur aja udah nggak bisa. Kan goblok itu namanya, bacer-bacer goblok, otaknya nggak mikir, bikin citra Anies jelek aja ya kan. Padahal Anies itu kan orang Imam Mahdi katanya, iya, paling keturunan malaikat. Orang sakti, orang hebat, mulia. Tapi nggak jadi gubernur aja nggak jadi. Goblok. Saya tertarik dengan politik itu diawali di saat saya mengenal seorang Joko Widodo, seorang presiden yang benar-benar saya sangat cintai. Awalnya saya tidak mau tahu tentang politik, tapi di saat seorang Jokowi mencalonkan diri menjadi seorang gubernur di DKI, itu ada rasa ketertarikan, ingin lebih tahu siapa seorang pemimpin ini, kok begitu banyak orang mencintai beliau. Dan tidak hanya di situ saja, di saat Bapak Jokowi di periode pertama menjadi presiden, ketertarikan itu semakin kuat. Dan saya mengenal sosok yang sederhana, sosok yang tidak banyak bicara, tapi juga orang yang fokus dalam bekerja. Apa yang dilakukan beliau di 10 tahun ini itu menjadi manfaat yang luar biasa untuk bangsa kita. Bangsa kita begitu dihargai oleh negara-negara lain yang awalnya negara kita ini dipandang sebelah mata. Bangsa kita ini dibangun dengan kapasitas yang luar biasa yang menunjukkan adalah bangsa yang besar. Masyarakat miskin begitu diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah. Kalau kita berbicara apakah seorang Jokowi ini sempurna, saya rasa tidak. Seorang Jokowi adalah seorang manusia biasa. Tapi jika kita adil dengan kondisi cara sudut pandang kita, Jokowi adalah presiden yang terbaik yang pernah saya rasakan. Bukan saya tidak menghargai presiden yang pendahulu, tapi kenyataan dan faktanya, apa yang dikerjakan Jokowi ini adalah salah satu kinerja yang terbaik yang pernah saya rasakan. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan, itu adalah hak kalian. Tapi ini adalah fakta yang apa yang saya rasakan. Dan juga jutaan orang yang mendapatkan dampak positifnya. Oke guys, ya keren sekali ulasan yang disampaikan oleh netizen. Presiden Jokowi ini presiden yang ya di mata kita sudah melakukan hal-hal yang sangat maksimal untuk memajukan atau membangun bangsa dan negara kita. Hanya anehnya di negeri kita, orang baik seperti ini itu banyak dibenci, banyak musuhnya, banyak yang ingin menumbangkan dia, tetapi tidak pernah berhasil. Karena apa? Karena dia baik, dia dilindungi oleh Tuhan, oleh Yang Maha Kuasa. Ya, jadi segala niat busuk, rencana-rencana jahat, ya, karena iblis pasti akan dikalahkan oleh Tuhan. Dan
Saya bukan mengatakan Pak Jokowi itu Tuhan, tetapi Tuhan yang menyertai Pak Jokowi. Karena apa? Karena tindakan dia, apa yang dilakukan itu, kebijakan-kebijakan dia dirasakan manfaat oleh kita semua, masyarakat luas, masyarakat Indonesia. Dan harapannya di akhir masa jabatan beliau yang tinggal menghitung beberapa hari terakhir ini guys ya, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Ya, Pak Jokowi dapat turun dengan baik-baik, ya, digantikan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, semua proses itu berjalan lancar. Ya, guys, sekali lagi saya mengatakan bahwa saya adalah pendukung Ganjar Mahfud. Bisa dibuktikan dengan video-video saya sebelumnya yang sering saya reaksi itu berpihak kepada Ganjar Mahfud. Tetapi setelah pemilu selesai dan mereka sudah kalah, ya sudah. Ya, kita sambut pemimpin yang baru, sambut masa depan yang baru. Ya, buat apa lagi kita saling bergaduh, kita saling mencaci maki, saling menjelekkan satu sama lain, hanya karena didasari dendam pasangan yang kita dukung itu kalah. Kalau kalah ya udah guys, ya kita terima kekalahan. Mari kita bergandengan tangan, kita sama-sama memajukan bangsa dan negara kita. Oke guys, saya rasa itu saja yang dapat saya reaksi. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa lagi.